Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Sehat? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Hijah, dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila yang ada dalam KD 3.1, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi ini akan kita bagi menjadi beberapa sub. Sub yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dengan tujuan, jadi maksudnya setelah mengikuti materi ini, Anda sebagai siswa diharapkan bisa mengidentifikasi karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian bisa menjelaskan makna dari hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, siap semua? Perhatikan, kita mulai. Pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Siapa saja yang punya hak asasi manusia? Seperti apa contohnya hak asasi manusia? Perhatikan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, oleh saya, oleh Anda, oleh semua orang. Hak itu merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Karena hak tersebut adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi. Jadi secara umum seperti itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum, jadi ada aturannya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia itu diartikan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu karakteristik hak asasi manusia itu seperti apa? Jadi, hak asasi manusia itu punya karakteristik. Karakteristiknya adalah yang pertama, hak tersebut tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihilangkan. Itu yang pertama. Kenapa tidak bisa dicabut dan tidak bisa dihilangkan? Karena yang memberi hak tersebut adalah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka yang punya kekuatan atau yang bisa mencabut hak tersebut adalah yang memberi. Dalam hal ini adalah Tuhan. Maka kita manusia tidak bisa mencabut hak asasi orang lain. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Kenapa tidak bisa dibagi? Karena hak asasi itu diberikan oleh Tuhan pada semua manusia. Jadi saya punya, Anda punya, orang di luar sana juga punya. Semua manusia sudah diberi, jadi tidak bisa dibagi-bagi. Melekat pada orang tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga, dia hakiki. Hakiki itu maksudnya di bawah sejak lahir.
Bahkan ada hak azazi itu yang sudah ada sebelum ia lahir ke muka bumi. Misalnya hak untuk apa? Hak untuk hidup. Oleh karena itu di Indonesia dilarang adanya aborsi kecuali emergensi. Kenapa? Karena bayi yang ada dalam kandungan itu sudah punya hak azazi, yaitu hak untuk hidup. Lalu selanjutnya adalah universal. Universal itu maksudnya dimiliki oleh semua orang. Oke, lanjut. Bagi bangsa Indonesia, ketika melaksanakan hak, melekat juga sebuah kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban itu harus sejalan. Tidak bisa kita kerjakan hak saja, kewajibannya tidak. Atau kita kerjakan kewajiban saja, kita tidak ambil hak kita. Tidak. Antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Jadi dia seiring sejalan. Bagaimana karakteristik kewajiban azazi manusia? Nah, karakteristik dari kewajiban itu bersifat universal atau universal. Artinya kewajiban itu dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban azazi manusia itu apa? Jadi yang dimaksud dengan kewajiban azazi manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka hak azazi manusia itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi hak azazi manusia itu bisa dilaksanakan kalau kewajibannya juga kita laksanakan. Meliputi apa aja kewajiban azazi manusia itu? 1. Wajib patuh akan peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, hukum internasional mengenai hak azazi manusia yang ada di wilayah Indonesia. Kenapa di wilayah Indonesia? Karena ini kewajiban azazi manusia di Indonesia. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, wajib menghormati hak azazi orang lain. Dan yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan oleh undang-undang. Konsep dari kewajiban azazi manusia itu harus bersumber pada prinsip-prinsip hak azazi manusia. Yang sumber utamanya untuk di Indonesia adalah Pancasila. Apa saja prinsip-prinsip hak azazi manusia itu? Pertama, prinsipnya tidak dapat dipisahkan atau adanya kesetaraan. Maksudnya perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama seseorang harus diperlakukan dengan sama. Begitu juga sebaliknya. Pada situasi yang berbeda, seseorang itu harus diperlakukan juga berbeda. Karena pada prinsipnya, semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan. Prinsip kedua, non-diskriminatif. Apa itu non-diskriminatif? Adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama. Jadi terjadi perbedaan perlakuan yang harusnya sama. Diskriminatif ini bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Yang mana yang secara langsung? Yang secara langsung adalah ketika seseorang diperlakukan secara berbeda. Jadi jika Anda dan teman Anda diperlakukan berbeda dalam situasi yang sama, maka itulah yang disebut dengan diskriminatif. Secara langsung. Kalau tidak secara langsung adalah ini akan muncul, jadi diskriminatif ini akan muncul pada waktu hasil atau dampak dari proses sebuah hukum. Prinsip yang ketiga yaitu pertanggungjawaban.
Disebut juga, jadi prinsip ini disebut juga kewajiban positif, yaitu untuk melindungi hak-hak tertentu. Kenapa? Karena negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan. Oke, kita lanjut lagi dengan macam-macam hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu atau hak yang melekat pada diri kita ini ada bermacam-macam. Secara umum kita bedakan menjadi 6. 1. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi untuk memeluk agama, untuk hidup, untuk menyatakan pendapat, itu hak asasi pribadi. Jadi jika Anda memeluk agama, mau agama Islam, mau agama Nasrani, Buddha, Hindu, nah itu adalah hak asasi kalian, tidak boleh dipaksa. Kemudian hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki sesuatu, untuk berdagang, untuk membeli, bikin perjanjian, bikin kontrak. Nah, itu hak asasi dalam ekonomi. Kalian membeli sesuatu, kalian menjual sesuatu, itu adalah hak asasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlindungan yang sama. Yang bagaimana? Yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi di bidang politik, yaitu hak diakuinya seseorang sebagai warga negara. Misalnya dalam hal apa? Memilih dan dipilih, mendirikan parpol atau organisasi, mengadakan petisi, memberikan kritik, memberikan saran, itu semua hak asasi politik. Jadi hak asasi politik itu bukan hanya melulu tentang pemilu. Bu, saya belum pernah melaksanakan hak asasi saya di bidang politik karena saya belum pernah ikut pemilu. Tidak. Karena seandainya Anda ikut dalam pemilihan ketua kelas, itu juga hak asasi berpolitik. Atau Anda mengkritik, atau Anda memberikan saran pada temannya, itu juga hak berpolitik. Lalu hak asasi sosial budaya. Hak yang bagaimana? Misalnya hak Anda untuk sekolah, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Anda mengembangkan kebudayaan Banten, atau jika perlu kebudayaan Cilegon, Anda gali, Anda kembangkan, itu adalah hak di bidang sosial budaya. Anda sekolah seperti sekarang, baiklah luring maupun daring sekarang, itu juga hak asasi Anda di bidang sosial budaya. Yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan yang sama atau perlindungan hukum. Misalnya bagaimana, Bu? Nah, hak ini adalah hak yang mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dalam hal penahanan, peradilan, dan pembelaan hukum. Jadi jika kita tersangkut dalam kasus hukum, kita punya hak asasi. Hak asasi untuk apa? Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Waktu penahanan, waktu penangkapan, waktu proses peradilan. Jadi kenapa setiap orang itu boleh mempunyai seorang lawyer atau seorang pengacara? Itu juga, nah itu contoh dari hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan di bidang atau perlindungan hukum. Oke, itu materi tentang hak asasi dan kewajiban manusia. Maknanya seperti apa? Jadi bisa kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua orang sebagai karunia dari Tuhan. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia bisa kita bedakan menjadi 6 bagian, yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, hak asasi ekonomi, property rights, lalu hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlindungan yang sama,
Rights of Equality, legal equality, hak asasi politik, political rights, lalu hak asasi sosial budaya, social and culture rights, terakhir hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Oke anak-anak, sekian saja materinya. Tapi sebelum kita tutup, maka tolong kalian kerjakan latihan 1 atau perhatikan tabel berikut. Latihan 1, dokumentasi sejarah hak asasi manusia. Anda isi tahunnya, cari dokumen yang pernah ada di dunia ataupun di Indonesia, dokumen tentang hak asasi manusia. Kalian tuliskan tahun dokumen itu keluar, lalu apa nama dokumen tersebut, kemudian tuliskan isi dokumen tersebut dengan ringkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.